Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Dia memberkati keluarga, bisnis, kesehatan, pelayanan, apapun juga. Sebab kita miliknya. Allah sangat peduli kepada kita anak-anaknya. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang akan membantu kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam perkembangan zaman yang sangat cepat ini, saudara-saudara, gaya hidup juga mengalami perubahan yang begitu cepat. Perubahan yang cepat itu terlihat pada anak-anak muda, kids zaman now, yang mengikuti tren terkini. Ada kecenderungan untuk foto-foto, makan makanan mahal, nongkrong di cafe shop dengan biaya yang mahal, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi gaya hidup anak-anak muda di zaman sekarang. Sebagai orang yang percaya, harus memilih gaya hidup seperti yang ditentukan oleh Alkitab. Tentu gaya hidup tersebut lebih menarik, lebih bernilai, dan lebih baik. Tema saat ini adalah gaya hidup orang percaya. Seperti apa gaya hidup orang percaya? Yang pertama, hidup benar mengikuti Allah. Kejadian 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup benar hanya bisa terjadi setelah seseorang dibenarkan di dalam Kristus. Hidup benar artinya hidup sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku. Hidup benar ditunjukkan oleh orang percaya dengan mengikuti ketentuan atau aturan Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Hidup benar hanya mungkin karena dituntun dengan aturan atau cara yang benar. Tentu yang dimaksudkan adalah firman Allah atau Alkitab. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Paulus menyatakan dalam Roma 1 ayat 17. Ini menarik untuk kita simak. Sebab di dalam Dia nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar, perhatikan, orang benar akan hidup oleh iman. Kita yang dibenarkan oleh penebusan Kristus harus tetap hidup beriman terhadap kebenaran firman Allah. Orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka setidaknya dua hal yang harus dia perhatikan. Pertama, tidak hidup dalam dosa. Peringatan itu jelas sekali dalam Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang kedua,
berhasil atau diberkati Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selanjutnya Yeremia 17 ayat 7 memberikan penguatan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hal kedua yang perlu kita perhatikan saudara-saudara, terkait dengan gaya hidup orang percaya. Tadi saya katakan dimulai dengan hidup benar mengikuti Allah. Maka hal kedua yang perlu diperhatikan adalah hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9 menjelaskan bergaul dengan Allah. Artinya membangun hubungan dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9 menyatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul berarti membangun hubungan kedekatan. Nuh hidup bergaul dengan Allah, artinya membangun hubungan dengan Allah yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Nuh membangun hubungan atau persekutuan dengan Allah melalui doa yang terus-menerus. Bergaul dengan Allah bagi Nuh merupakan hal yang pokok, yang krusial, yang mutlak, yang juga harus dilakukan orang percaya. Orang percaya harus membangun hubungan, harus bergaul karib dengan Allah, agar selalu bisa terkoneksi dengan Tuhan. Pergaulan atau kedekatan kita dengan Tuhan menjadikan kita semakin serupa dengan Dia. Karena kita akrab bergaul dengan Allah, maka kita akan hidup seperti Kristus hidup. Itu sebabnya saudara-saudara, Alkitab menyatakan dalam Roma 8 ayat 9, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi karena kita dipilih Allah di dalam Kristus Yesus, maka kita bergaul dengan Allah. Hasilnya hidup kita menyerupai karakter Allah. Luar biasa saudara-saudara. Gaya hidup orang percaya. Yang ketiga adalah hidup taat menuruti Allah. Ibrani 11 ayat 7 menguatkan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan
keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Taat adalah tunduk dan mentaati perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nuh taat membuat bahtera di atas gunung, sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Nuh taat membuat bahtera, sekalipun beberapa penafsir Alkitab menyatakan bahwa ketika Nuh memberikan perintah, maksud saya ketika Tuhan memberikan perintah untuk membuat bahtera, hujan belum turun. Ketaatan Nuh kepada Tuhan sangat terkait dengan keberimanannya atau kepercayaannya yang penuh kepada Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada Tuhan menjadikan setiap orang percaya mengalami setidaknya, saudara, beberapa hal. Pertama, perilaku. Jika dilihat dari segi perilaku, saudara-saudara, maka orang percaya itu mampu menunjukkan perilaku yang baik, perilaku yang bersih. Artinya perilaku tidak berdosa, tidak bercacat, terutama bagi kaum muda. Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Hidup yang bersih tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Terjadi karena taat pada Allah atau firman-Nya. Yang kedua, semakin mengasihi Allah. Ini bukti ketaatannya. Yohanes 14 ayat 15 menguatkan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketiga, bukti ketaatan semakin diberkati atau dimuliakan Allah. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua menyatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Selanjutnya ayat 3 dan 4, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat 5 dan 6, diberkatilah bakulmu dan tempat odeman. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup orang percaya ditunjukkan dengan 3 hal. Pertama, hidup benar mengikuti Allah, yang ditunjukkan dengan tidak hidup dalam dosa dan diberkati Tuhan. Kedua, hidup bergaul dengan Allah, yakni membangun hubungan dengan Tuhan sehingga memiliki karakter yang menyerupai Kristus, suatu karakter ilahi yang sangat baik. Ketiga, hidup taat menuruti Allah, yaitu hidup tunduk atau taat pada perintah Tuhan, sehingga perilaku hidupnya menjadi bersih, tidak bercacat,
tidak menjadi sandungan, semakin mengasihi Allah, semakin diberkati dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel